Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita sampaikan atas segala nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali melalui media online, melalui kajian tahsin kita yang pada kesempatan kali ini, alhamdulillah di pertemuan yang ketiga ini, InsyaAllah kita akan belajar sama-sama tentang tamamul harakah, bagaimana menyempurnakan harokat bacaan kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan serta para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran, para ahli Al-Quran, para pembelajar Al-Quran. Pada kesempatan kita kali ini, tema kita yang ketiga, tamamul harakah, kesempurnaan membaca harokat. Menjadi penting buat kita para pembelajar Al-Quran untuk bisa memahami tentang harokat itu sendiri. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menyempurnakan harokat-harokat kita. Tamamul harakah. Sebelum kita belajar tentang kesempurnaan harokat, maka terlebih dahulu kita akan sama-sama belajar apa itu harokat. Harokat menurut bahasa artinya adalah gerakan atau bergerak. Menurut istilah, harokat adalah pengucapan huruf yang ada 3 yang kita pahami, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Harokat itu sendiri juga bisa menjadi alat ukur buat panjang suatu bacaan atau yang sering disebut dengan mat. Ya. Jadi harokat itu bisa menandakan panjang suatu bacaan atau mat, dan juga yaitu untuk membunyikan sebuah huruf. Ya. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari apa itu fathah, atau itu kasrah, dan apa itu dhammah. Bila kita perhatikan bersama, fathah yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah kita pahami bersama tentang fathah, ya. Posisi fathah itu barisnya ada di atas huruf, kasrah di bawah huruf, dan dhammah di atas atau di depan huruf. Fathah ditandai dengan alif kecil di atas, kasrah ditandai dengan alif kecil di bawah, dan dhammah ditandai oleh waw kecil yang ada di depan atau di atas huruf. Apa itu fathah? Fathah sendiri artinya adalah membuka. Artinya ketika kita membaca fathah, berarti kita harus membuka mulut kita. Rongga mulut kita harus terbuka, ya. Atau bila diakselerasikan dengan huruf dalam bahasa Indonesia, maka fathah itu berbunyi huruf A. Maka ketika kita mengucapkan A, berarti rongga mulut kita harus terbuka.
fathah itu berarti membuka. A, ba, ta, sa, ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat fathah lalu kita tidak membuka mulut kita, maka tidak sempurna, kurang sempurna pengucapannya. Maka ketika kita mengucapkan kalimat yang atau huruf yang berharokat fathah, maka bibir kita, rongga mulut kita ini, dua bibir kita ini terbuka. A, ya, sedang saja. A, ba, ta, sa, ya. Jadi harus membuka. Itu fathah. Lalu selanjutnya, apa itu kasrah? Kasrah bisa berarti memecah atau menarik, ya. Kasrah itu memecah atau menarik, ya. Kalau bahasa kita itu memecah bibir, ya, atau menarik bibir kita, rahang kita, ya. Ya, kalau kita lebih sederhananya, ya, bahasa kita itu nyengir lah, ya, gitu, ya. Jadi secara bahasa itu kasrah itu artinya memecah atau menarik, ya, memecah atau menarik bibir kita, ya, rahang dan bibir kita, ya. Ya, bahasa kitanya kalau lebih sederhananya ya nyengir lah, gitu, ya, menyengir gitu, nyengir, ya. I, B, T, C, ya, C, I, B, T, C, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi posisi kasrah itu ketika kita memecah bibir kita atau menarik bibir kita, ya. I, B, T, C, ya. Jadi kasrah itu artinya memecah atau menarik, ya, menarik bibir kita tadi, ya. Dan posisinya itu ada di bawah huruf, biasanya kita tuliskan dengan huruf alif kecil, ya, kasrah. Nah, selanjutnya adalah dhammah. Dhammah itu artinya mengumpulkan, ya, mengumpulkan kedua bibir, ya. Dhammah mengumpulkan kedua bibir. Kalau fathah tadi membuka, dua bibirnya membuka. A, ya, kasrah dua bibirnya memecah atau menarik. I, ya, dhammah artinya mengumpulkan dua bibir, mengumpulkan dua bibir. U, bu, tu, su, zu, ya. Bahasa kitanya lebih sederhananya yang lebih kita pahami itu monyong, ya, memonyongkan bibir kita, ya. Kalau fathah membuka, bibir kita, kedua bibir kita buka. A, kalau kasrah memecah atau menarik bibir kita, ya, nyengir, bahasa kitanya nyengir, ya, nyengir, ya. I, B, T. Kalau dhammah mengumpulkan atau memonyongkan bibir kita. U, bu, tu, su, ya. A, I, U, ba, bi, bu, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran pun, ketika kita memahami bahwa harokat itu sendiri, kita paham bahwa ketika fathah kita harus membuka kedua bibir kita, rongga mulut kita harus terbuka, ya. Ini untuk apa? Untuk kesempurnaan bacaan kita, ya. Ketika kita tahu fathah pun, selama ini kita hanya tahu fathah berarti dibaca a, ba, ta. Tapi kita tidak sadari bahwa fathah itu sendiri berarti membuka. Artinya kita harus membuka mulut kita, kedua bibir kita harus terbuka, sehingga bacaan kita pun menjadi sempurna, lebih sempurna, ya.
Sama juga ketika berharokat kasrah, ya selama ini kita yang kita pahami bersama hanya kasrah itu berarti berbunyi i, serba i tambahannya i, b, t, c, z, ya, tanpa kita menarik bibir kita, ya. Nah, ketika kita tahu bahwa kasrah itu adalah memecah atau menarik bibir kita, ya, rahang kita, maka kita akan lebih sempurna dalam bacaan kita. I, B, T, C, ya. Jadi lebih sempurna lagi. Makanya dinamakan tamamul harokah, kesempurnaan membaca harokah, ya. Lalu dhammah tadi mengumpulkan, ya, sama seperti tadi kita fathah, kasrah, dhammah pun sama. Ketika kita memahami dhammah itu artinya mengumpulkan kedua bibir kita, ya, atau bahasa sederhananya, bahasa kitanya itu memonyongkan bibir kita. Berarti kita ketika membaca huruf-huruf Al-Quran yang berharokat dhammah, kita sudah pahami bahwa kita baca u, bu, kita ponyongkan bibir kita kumpulkan bibir kita, ya, sehingga pelafalannya atau pengucapannya lebih sempurna lagi, ya. Karena kan kita selama ini tahunya hanya u, bu, tu, su, zu, ya, tapi kita tidak menggerakkan bibir kita, tidak mengumpulkan bibir kita, ya. Ya kan ada baca a, ba, ta, sa, malas buka mulutnya, ya, i, bi, a, i, u, ba, i, u, ya, tanpa ada perubahan di bibirnya. Keluar suaranya keluar, tapi bacaannya tidak jelas atau kurang sempurna, ya. Nah, ketika kita pahami harokat, ya, harokat demi harokat, ya, adatan harokat yang fathah, kasrah, dhammah, ya. Ketika kita sudah pahami artinya, sudah kita pahami bahwa fathah harus membuka, ya, kasrah harus memecah atau menarik bibir kita, dhammah harus mengumpulkan atau memonyongkan bibir kita, maka ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berharokat fathah, kasrah, dan dhammah, kita sudah bisa pahami dan kita bisa membacanya sesuai dengan ketentuan yang ada, ya. Kita pahami dengan arti daripada fathah, kasrah, dan dhammah tadi, sehingga pengucapan kita dalam membaca Al-Quran jauh lebih sempurna, terutama berkaitan dengan harokat-harokat yang kita baca, ya. Maka di tema kita pada tamamul harokah ini, inilah yang harus kita pahami, ya, yang harus kita pahami dan memang kita harus lakukan, kita amalkan, ya, pelafalan ini, ya, karena ini tuntutannya. Karena, ya, ketika kita belajar tahsin Al-Quran ini tanpa kita memahami lalu tidak kita amalkan, maka ilmu ini pun tidak akan menempel, ya, akan hilang begitu saja. Maka ilmu ini harus kita praktekkan sering, ya, sesering mungkin kita latihan. A, ba, ta, sa, ya, bismillah, ya, dibuka bismillahirrahmanirrahim, buka rah, ya, rah dengan bukan ru, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya. Kedengarannya akan jauh lebih sempurna ketika kita sudah memahami pada posisi fathah kita harus membuka, pada posisi kasrah kita harus menarik atau memecah bibir kita atau nyengir, ya, dan ketika dhammah kita mengumpulkan atau memonyongkan bibir kita, ya. Jadi pada tema kita ketiga ini adalah kesempurnaan kita membaca harokat, ya. Jadi harokat adalah bergerak, getaran, tadi kita sudah pahami bersama. Berarti tanda baca, ya, tanda baca ini yang kita sudah pahami, fathah, kasrah, dhammah ini, ya, bisa kita praktekkan, ya, bisa kita latih terus, ya, sehingga
ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan bunyi pelafalan yang sudah ditentukan, ya, sesuai dengan pengertian dan hukumnya. Saya kira ini ya memang cukup singkat ya, karena tema kita adalah mengenai harokat, dan kita yang sering kita pahami, yang sering kita jumpai ya, harokat inilah ya, harokat fathah, kasrah, dhammah ya. Adapun sukun ya, sukun itu lawan daripada harokat ya, harokat ini, karena sukun itu artinya diam atau berhenti ya, tenang ya. Sukun sakinah artinya tenang, diam ya. Kalau harokat ini bergerak, ada getaran, ada gerakan ya, ada fathah, kasrah, dhammah, itu gerakan ya. Karena sukun adalah artinya diam atau tenang, artinya lawan daripada harokat tadi ya. Mudah-mudahan yang singkat ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan jangan lupa terus melatih diri kita ya, kita amalkan sedikit-sedikit sehingga ada perubahan dalam bacaan Quran kita. Dan yakinlah ketika kita dalam posisi mempelajari Al-Quran, berarti kita sudah memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk kita dengan sebaik-baik amalan. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan di dalam hidup kita, senantiasa kita lakukan kebaikan-kebaikan. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.